Hai sahabat data, kembali lagi di KSO seri berikutnya. KSO kali ini akan mengangkat topik menghitung garis kemiskinan. Tapi, tahukah Anda, garis kemiskinan itu berbeda-beda antar daerah? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan garis kemiskinan tiap daerah bisa berbeda-beda? Garis kemiskinan sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Kalian sudah tahu kan apa itu perbedaan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan? Kalian bisa cek sendiri di KSO sebelumnya dengan topik pengenalan garis kemiskinan. Lanjut. Adapun teknik penghitungan garis kemiskinan makanan yaitu tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi atau reference population, yaitu 20% penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara atau GKS. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan garis kemiskinan periode sebelumnya yang diinflate dengan inflasi umum atau IHK. Dari penduduk referensi ini, kemudian dihitung garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang real dikonsumsi oleh penduduk referensi, yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widya Karya Pangan dan Gizi pada tahun 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung garis kemiskinan makanan dapat dilihat pada formula sebagai berikut. Selanjutnya, GKMJ tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori, yaitu dengan mengalihkan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah J dari penduduk referensi, sehingga diperoleh formula sebagai berikut. Setelah membahas mengenai garis kemiskinan makanan, ada juga garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan non-makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun, disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993, komoditi non-makanan terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Kemudian, sejak tahun 1998, terdiri dari 27 subkelompok atau 51 jenis komoditi di perkotaan dan 25 subkelompok atau 47 jenis komoditi di perdesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi atau subkelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran antara komoditi atau subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi atau subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung berdasarkan hasil survei paket komoditi kebutuhan dasar atau SPKKD tahun 2004 yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut. Sekian. Terima kasih telah menyaksikan KSO ini. Semoga meningkatkan pemahaman kita mengenai penghitungan garis kemiskinan. Sampai jumpa di KSO selanjutnya dengan tema yang tak kalah seru. Sampai jumpa sahabat data.